Shalom, siswa-siswi SMP Cahaya. Ya, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami diberi kesempatan merenungkan kembali firman Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, kami mau dipimpin Engkau untuk mengenali dan menyenangkan hatimu. Kami mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, urapi hati kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul Kak Sayu yang akan bagikan hari ini adalah memilih teman yang tepat. Kelihatannya kayaknya nggak cocok ya. Karena masa-masa pandemi kalian mungkin hanya ketemu sama adik, kakak, orang tua, hanya lingkup keluarga. Tapi ternyata nggak seperti itu juga kali ya. Karena beberapa waktu yang lalu Kak Sayu mendengar sharing dari salah satu orang tua. Ternyata anaknya itu suka chatting, IG, Facebook, dan media sosial lainnya. Ternyata di sana dia menemukan teman dan temannya itu membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan anak ini. Iblis itu bisa punya ribuan cara memakai celah sedikit sekecil apapun untuk merusak hidup kita adik-adik. Karena usia kalian itu remaja, iblis itu paling suka merusak pergaulan kalian, kepolosan kalian, kesetiaan kalian, kebaikannya kalian, kesabaran, semua yang baik-baik dari kalian yang kalian lakukan tuh senang sekali buat iblis untuk dirusak dalam hidup kita. Ya, ada satu firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman ini berkata, jangan kamu sesat. Kenapa kok dikatakan jangan kamu sesat? Ya karena kadang-kadang kita berpikir, aku tidak akan terpengaruh dengan teman-temanku yang suka ngomong kotor. Kamu satu orang, gengmu ada 5 orang, berarti sama kamu 6 orang. Hanya kamu doang yang tidak ngomong kotor, tapi yang 5 ngomong kotor. Ini juga bakalan kita akan terpengaruh dengan omongan yang kotor. Nah kadang-kadang kita tuh berpikir nggak mungkin, aku nih orang yang kuat. Tapi firman Tuhan berkata, jangan sesat. Karena pergaulan yang buruk itu berpotensi sangat besar merusak hidup kita. Ya, itu salah satu contohnya kalau ngomong kotor. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang gak jujur. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran cabul, kotor. Atau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka marah. Pasti kita akan menjadi seperti orang itu. Kenapa? Ya karena itu pergaulan kita setiap hari. Ya, ada satu firman Tuhan juga berkata seperti ini. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 5. Karena ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya karena manusia itu ya cenderungnya hatinya pengen buat jahat. Jadi kalau ada celah sedikit kita ini jatuh dalam dosa, itu bisa dipakai oleh iblis untuk kita melakukan kejahatan lagi, dan bermacam-macam kejahatan. Ya, ada lagi satu firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada orang yang suci. Semua orang kepinginnya berbuat dosa. Semua kepinginnya hidupnya nggak benar. Ya, makanya adik-adik, kita harus selektif untuk memilih teman yang tepat buat kita sendiri, karena itu akan menguntungkan dirimu atau merugikan dirimu. Bahasa sederhananya yang Kak saya mau sampaikan adalah bahwa pergaulan kita itu berdampak buat keselamatan kita sendiri. Kalau kita kumpulannya orang-orang yang berdosa mulutnya, pikirannya, kita bisa jadi seperti mereka. Kak Sayu katakan tadi, pergaulan itu berpotensi besar berpengaruh dalam hidupmu. Kalau pergaulannya buruk, maka berpotensi besar untuk merusak hidupmu. Tapi kalau pergaulannya baik, berarti berpotensi besar untuk menguntungkan dirimu sendiri. Ya, salah satu ayat yang Kak Sayu mau bagikan ya, dalam firman Tuhan, contohnya seperti ini adik-adik. Ya, ini Amsal 22 ayat 24. Di situ juga ada peringatan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ya, ini pun Tuhan itu peringatin. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, kepinginnya marah dulu. Ya. Terus jangan bergaul dengan seorang pemarah. Bisa jadi loh kita seperti orang ini. Ya. Ada lagi ini
1 Korintus 5 ayat 11, Kak saya bacakan ya. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ini nyebut dirinya saudara adalah orang cabul, pikirannya kotor, jijik, perzinahan, kikir, orang pelit, ya, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Firman Tuhan kita itu luar biasa, detil sekali sampai dikatakan jangan bergaul dengan orang-orang yang begitu, karena cepat atau lambat akan merusak hidup kita sendiri. Gitu adik-adik ya. Baik, pilih teman yang baik. Gimana tanda-tandanya kalau memilih teman yang baik? Kalau memilih teman yang baik berarti hidupmu pasti diajakin berubah, hidupmu pasti akan berubah lebih baik. Ketika kamu berkumpul dengan salah satu teman ini, dulu gak suka berdoa, tapi ketika selama kumpul dengan teman ini, kamu melihat dampak yang baik dari orang ini, kamu jadi suka berdoa. Dulu gak bisa menghormati orang tua, tapi sejak aku bergaul dengan teman ini, aku bisa menghormati orang tua. Itu adalah salah satu, kalian itu punya teman yang baik. Hidupmu berubah menjadi lebih baik. Tentunya semakin takut akan Tuhan, tentunya kamu semakin menghormati orang tua. Nah, itu berarti kamu sudah memilih teman yang tepat. Tapi kalau kamu sudah memilih teman yang tidak tepat, salah satu ciri-cirinya kamu akan mengalami perubahan yang begini. Dulu kamu bisa menghormati orang tua, sekalipun orang tuamu berkata jangan, sekalipun orang tuamu menasehati dan menegur dengan caranya yang baik, tentunya ya, yang baik untuk kalian. Tapi ketika kamu bergaul dengan temanmu yang satu ini, kamu tidak lagi mendengarkan nasihatnya, hatimu lekas memberontak. Dulu kamu bisa taat, tapi sekarang kamu sulit untuk taat. Selalu menambah persentase pemberontakan dalam hidup kita terhadap orang tua. Itu berarti kita harus bisa cross check, siapa temanku. Salah satunya yang harus kalian selidiki di sana. Yang kedua, bisa jadi membuat hidup kita nggak lagi dekat dengan Tuhan. Sejak bergaul dengan temanku ini, aku nggak suka berdoa. Sejak bergaul dengan temanku ini, aku nggak suka baca Bible. Aku sudah nggak ibadah online lagi. Aku sudah nggak ibadah fisik lagi. Aku dulu sebelum berteman dengan temanku ini, aku dulu orangnya suka cita loh, suka bersyukur. Tapi sejak aku bergaul dengan orang ini, kenapa ya aku sering marah? Ya, itu udah tanda-tanda berarti pergaulanmu gak sehat. Kenapa ya aku kok suka bohong sekarang ya? Kenapa kok aku suka berbelit-belit? Kenapa sekarang pikiranku itu macam-macam? Nah, kalian harus bisa selidiki, cross check dengan dirimu sendiri, siapa yang paling terdekat dengan kamu hari-hari ini. Adik-adik, saya yakin dan percaya kalau keluarga kita itu pasti ngajari yang baik. Tapi kalau pertemanan itu macam-macam. Puji Tuhan kalau pertemanannya kamu adalah komunitas anak-anak yang takut akan Tuhan. Tapi kalau enggak, kamu hanya kenal di IG, kamu hanya kenal di Facebook, kamu hanya kenal di media sosial yang lainnya ya, enggak tahu asal-usulnya, enggak tahu kehidupan realitanya, dia meracuni sedikit-sedikit, dan itu akan merusak sebanyak-banyaknya dalam hidupmu. Kebiasaan yang engkau bangun dari kecil hingga usiamu sekarang dirusak hanya dalam satu waktu dengan temanmu yang kurang baik. Kalau buat Kak Sayu sayang sekali, karena membangun hal yang baik itu tidak gampang. Dan itu hanya Roh Kudus yang mampu untuk menguatkan hidup kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Jangan sampai seperti Esau, adik-adik ya. Kita tukar segala sesuatu yang berharga yang sudah kita bangun hanya ditukar dengan semangkuk kacang merah. Hanya ditukar oleh satu teman kita yang gak baik, yang bisa merusak segala sesuatu yang baik. Dulu orang tua kita bisa sayang, mengasihi. Ya saya yakin dan percaya orang tua sampai hari ini pasti sayang dan mengasihi. Tapi alangkah sedihnya ketika orang tuamu mengenal engkau baik, setia, sopan, takut akan Tuhan, ketika kena satu pergaulan yang satu ini sehingga membuat
kamu jadi memberontak, mungkin kamu jadi berbelit, mungkin, dan itu pasti menghancurkan hati orang tua. Oleh sebab itu Kak Sayu mau berbicara hari ini, kamu harus bisa selektif untuk memilih teman, karena semuanya akan berdampak buat keselamatanmu sendiri. Orang-orang yang demikian, Galatia pasal 5, di sana dikatakan itu namanya perbuatan daging, tak ada tempat dalam kerajaan surga. Berarti kalau kita tersesat dengan pergaulan yang buruk, gak ada tempat buat kita. Ya, itu aja yang bisa Kak Sayu sampaikan kepada kalian. Kak Sayu sangat berharap sekalipun ini masa-masa pandemi, kalian bisa selektif punya teman. Kak Sayu rindu kalian punya teman yang baik, membawa kalian kepada Tuhan lebih lagi, menghormati Tuhan dan mencintai orang tuamu. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bawalah kami semuanya menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami minta pertolongan Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu mempunyai sebuah mimpi yang baik, yang benar, yaitu memiliki sahabat, teman yang bisa membangun lebih baik, yang bisa membawa lebih baik. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami punya pertemanan yang sehat, maka hidup kami akan memuliakan Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu ya Roh Kudus, memberi alarm kepada setiap adik-adik, supaya mereka mampu meng-cross-check setiap kehidupannya, sehingga hidup kami selalu harum di mata-Mu. Kami tolak segala pekerjaan iblis yang menyesatkan hidup kami lewat cara apapun. Dalam nama Yesus Kristus kami minta perlindungan-Mu atas anak-anak, supaya anak-anak tetap dalam perlindungan Tuhan, komunitas yang baik, pergaulan yang baik. Sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.